Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Sebelum kita nantikan video part 10 yang gue yakin ini adalah part yang paling dinanti-nantikan sama teman-temannya, karena ini adalah part ketika Vicky bikin surprise kalau dia ada di Turki ya. Jadi sebelum itu gue pengen ngebahas sesuatu ya, tentang khususnya tentang Tukba nih ya. Dari cerita Vicky yang udah kita denger tentang betapa sederhananya Tukba ya, bagaimana dia bisa memakai HP dengan keadaan yang retak-retak dan touchscreen-nya nggak berfungsi, laptopnya rusak dan tetap digunakan gitu. Itu mencerminkan kesederhanaan dari Tukba itu sendiri, dan gue sangat kagum dan gue menghormati orang-orang seperti ini gitu ya. Tidak ketika dengan orang lain istilahnya berupaya menunjukkan kalau dia tuh hebat dengan misalnya pakai barang-barang yang mewah, pedandan yang menor dan macam-macam. Gue sih lebih respect dengan orang-orang seperti ini ya. Itulah kenapa di awal, sebelum gue tahu ini semua juga, di awal kenapa gue mau membahas tentang Tukba ya. Setelah gue udah berapa lama, udah hampir setahun gue off reaksi terhadap video-video Vicky Naki setelah gue mengundurkan diri dari cerita Dayana dan Vicky ya. Jadi kesan pertama gue sangat berbeda dengan cewek-cewek yang pernah jadi di videonya Vicky ya. Ya lu tahu semua ya, di videonya Vicky tentu dari berapa tahun ini banyak sekali dia mengenal cewek-cewek dari luar negeri, dan itu rata-rata memang cantik-cantik ya. Pokoknya udah kayak model, udah ada yang ya pokoknya yang the best lah. Dan ketika gue ngeliat Tukba, gue merasakan kesederhanaannya. Makanya waktu itu gue ngomong sama Sukri, gue pengen bikin konten tentang Tukba ini karena gue melihat pesona perempuan yang sederhana. Dan kalau misalnya ada orang bilang gitu, ada wanita yang hanya cocok untuk dilihat saja, ada wanita yang cocok untuk dijadiin pacar saja, ada wanita yang cocok untuk dijadikan istri. Nah, menurut gua kriteria Tukba ini adalah kriteria yang sangat cocok dijadikan istri, bukan sebagai wanita yang enak dipandang aja atau wanita yang untuk enak dipacarin aja. Karena dari perilaku dia terhadap Vicky juga, waktu pertama kali Vicky datang ke Turki itu beda banget. Dia tidak menampakkan pesona dirinya, dia tidak berdandan yang mewah gitu ketika ketemu Vicky. Dia tidak pingin jalan-jalan ke tempat-tempat yang mahal, makan di restoran-restoran yang menurut gue kan kalau di luar negeri bagus-bagus ya, seperti restoran. Tapi kan kalau di sana, kalau di pinggir jalan itu ya restoran biasa, nggak kayak di Indonesia gitu kan. Ada warteg, ada nasi padang gitu ya. Restoran di sana ya biasa, ada yang mungkin lebih mahal dari itu gitu ya. Jadi dia mau istilahnya dibawa ke tempat-tempat yang murah gitu ya, dibawa jalan kaki. Itu menurut gue suatu kesederhanaan yang zaman sekarang jarang lah ditemui, apalagi dia tahu lawannya dia, istilahnya gitu, temannya dia ini adalah kalau dibilang seorang artis ya. Jadi tentu dia pingin kalau wanita yang lain-lain mungkin bakal berdandan seheboh-hebohnya mungkin dia ke salon. Dan gue ngeliat waktu pertama kali ketemu ya bener-bener polos ya, bener-bener polos. Pakaiannya juga biasa aja, nggak terlalu berlebihan, dan itu yang bikin gue pingin mereaksi dia ya. Kalau
kita bandingkan sama cewek-cewek lainnya, bukannya Tukba ini nggak cantik. Menurut gue biasa aja, Tukba ini biasa aja ya. Kalau gue bilang biasa nanti pada marah ya teman-teman, tapi ini kan secara jujur, cantik itu kan relatif ya. Mungkin di mata Vicky ini cantik banget, atau di mata gue itu biasa banget, atau di mata teman-teman itu cantik banget. Tapi menurut gue Tukba ini standar lah, dan menurut gue manis gitu ya. Jadi enggak seperti teman-teman Ome TV-nya Vicky Naki yang tentu banyak yang lebih cantik daripada Tukba. Dan gue setuju Vicky akhirnya ketemu sama orang yang tepat dalam Ome TV Real Life ya, dalam vlog live-nya dia. Kenapa enggak ketemu yang lain-lain, misalnya di Thailand, misalnya di Rusia, misalnya di Kazakhstan atau apa gitu. Kenapa dia milih Tukba? Dan menurut gua ini pilihan yang sangat tepat, dia ketemu sama orang yang tepat ketimbang mungkin yang lain-lain. Gua nggak tahu nih, dalam 1 tahun ini emang gua nggak ngikutin videonya Vicky, dan tapi gue ngeliatin semua itu bagus-bagus, buat cantik-cantik. Kenapa dia nggak milih cewek lain untuk berkunjung pertama kali kan Vicky Naki ini keluar negeri dan ketemu sama orang yang pernah ada di videonya gitu kan, di YouTube-nya dia maksud gue. Jadi menurut gue cukup menarik diulik, dan gue yakin pertemanan mereka selama 11 bulan, 11 bulan ketika pertama kali bertemu di Discordnya Ari Agassi, tentu banyak cewek-cewek yang tentu berkomunikasi sama Vicky, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Salah satunya mungkin Tukba. Dan kita tahu dari cerita-cerita Vicky bahwa Tukba itu hampir setiap hari dia WA ya. Karena Vicky yang kemarin bilang dia bakal matiin HP-nya karena dia tahu Tukba bakal WA dia gitu kan. Dan dia punya mempersiapkan alasan kenapa WA-nya nggak centang gitu. Cuma centang 1. Itu kan tanda-tanda kalau memang Vicky udah memperkirakan kalau Tukba bakal WA dia untuk memberitahu, untuk menanyakan kabar mungkin. Berarti begitu intensnya dia dan Tukba waktu itu. Dan kemungkinan besar sebelum benar-benar intens sama Tukba, dia juga kan komunikasi sama cewek-cewek yang pernah ada di channel YouTube-nya dia. Dan gue bisa mengerti kenapa akhirnya Vicky bisa ketemu, bisa memilih Tukba untuk jadi konten pertamanya dia pergi ke luar negeri sendirian, tanpa tim, tanpa macam-macam ya. Jadi benar-benar spesial menurut gue, walaupun teman-teman pasti menyalahkan kalau gue harus menjodohkan dia sama Tukba ya. Tapi gue mau memang senatural mungkin. Vicky juga nggak perlu mendengar omong-omongan yang istilahnya menjodoh-jodohkan. Lu biarin aja mengalir, walaupun orang beranggapan ini adalah konten dan macam-macam ya, itu terserah Vicky kan. Itu kehidupan Vicky yang memang kita tonton gitu. Zaman sekarang tuh, dari zaman dulu ya, zaman dulu kita nonton film gitu ya, manusia itu sebenarnya nggak mengenal usia ya. Mau usia masih kecil, dari SMP kita udah nonton film drama romantis, sampai sekolah, sampai kuliah, sampai berkeluarga, bahkan nenek-nenek menonton drama romantis. Jadi nggak ada batasan usia untuk menikmati cerita tentang romantisnya seorang manusia antara cewek dan laki. Itu bagian dari hiburan buat kita ya. Jadi kalau ada teman-teman, wah ini mau cuma konten, berarti dia tidak menikmati suguhan hiburan yang disuguhkan sama Vicky. Kalau zaman dulu kita kan disuguhkan sama film-film, sinetron aja. Tapi sekarang dunia udah berubah ya. Gue udah nggak nonton lagi nih yang namanya TV. Gue udah nggak nonton lagi sinetron. Tapi yang kita tonton sekarang adalah kehidupan real life. Dan gue nggak peduli kalau itu memang
settingan mereka atau konten mereka. Yang penting kita happy juga, yang penting kita ngikutin. Apa bedanya kita nonton serial drama juga? Serial drama juga nggak ada juga yang nggak happy ending, ada yang happy ending. Dan ini kehidupan realnya Vicky Naki, dan kita nikmatin aja dan nggak perlu berkomentar bahwa ini adalah settingan, ini adalah konten macam-macam. Jadi gue mau mengungkapkan perasaan gue tanpa harus mempengaruhi kehidupan Vicky juga gitu ya. Yaitu pendapat gue mengenai Tukbaya, dan gue harap sih dia tetap seperti ini, tidak berubah. Istilahnya dia udah berteman dengan seorang yang kita anggap artis di Indonesia, jangan sampai berubah. Tetaplah humble, tetaplah sederhana seperti awal, dan mungkin itu bakal banyak disukai sama orang-orang Indonesia. Dan kemungkinan besar kalau Tukba masih seperti itu, akan banyak penggemar dia gitu ya. Oke, gitu aja ulasan gua mengenai khusus Tukba untuk video ini. Mudah-mudahan kalian mengertiin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Sebelum kita nantikan video part 10 yang gue yakin ini adalah part yang paling dinanti-nantikan sama teman-temannya, karena